Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan kalinya akan kita bahas sambungan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang berkaitan dengan harta yang halal dan harta yang haram. Dalam pertemuan sebelumnya, tanya sedikit banyak kalau kita bahas tentang pengaruhnya harta haram bagi ibadat. Dan kemudian juga kalau kita bahas tentang kelebihan harta yang halal menurut pandangan agama. Di dalam pertemuan yang sangat singkatnya, tanya akan kita bahas tentang sumber-sumber harta yang halal. Jadi harta yang getanyo mita, harta yang getanyo miliki, nyo nambah sumber yang tergolong kepada harta yang halal. Sumber yang pertama, harta yang halal yang tacok bak kafi harbi. Nyo payah tajak kedih Israel tajak memperang kedih. Sumber yang pertama. Dan yang kedua, yaitu harta yang getanyo cok daripada hasil galian pun harta ma'adin, hasil daripada galian. Hasil galian itu hasil daripada bumi, baik tanah maupun batu, perak dan sebagainya, nyo tergolong dalam harta galian. Cuman di antara padup-padup macam harta galian yang getanyo coknyan hanya dua macam dari harta tersebut yang secara hukum wajib tabuh zakat. Yang pertama yaitu yang kedua perak. Berbicara zakat emas dan perak, nyo pun dua macam. Nama yang dasar tacok daripada hasil galian, nyo wajib zakat, hanya disyaratkan truk nisab bagai. Apabila katruk nisab, nyo wajib tabuh zakat 2,5%. Sementara menurut yang pegah oleh ulama-ulama getanyo, nisab emas menurut perhitungan Arab yaitu 20 miskal. 20 miskalnya menurut perhitungan oleh dikaji oleh ulama-ulama getanyo yaitu terpegat dengan ukuran getanyo yaitu sekitar 2 bungkal atau 22 manyam. Jadi dari 22 manyam nyan ke takali 2,5% nyan yang tabuh zakat. Dan tabuh zakat menurut getanyo Syafi'iyah, dan perak. Yang tabuh zakat yaitu daripada jenis atau jenis perak. Hanjut dengan yum daripada atau yum daripada perak. Walau pendapat di mazhab-mazhab yang lain selain pada Syafi'i seperti Hanafi, dia tabuh dengan harga atau dengan yum.
Namun karena getanyo bermadhab dengan Syafi'i, alangkah baik ji be getanyo untuk tajak seted pendapat-pendapat yang di luar daripada madhab. Karena walaupun memang wate taketet dan jiut, ketika hana sangat darurah alangkah baik ji tanyo apa salahnya tacok yang produk hukum di dalam madhab rawat. Sebab ibarat ji munau amnya erat adab. Lagi getanyo tanyo tamukan barang lang kedai lengkap mandu. Cuman liane getanyo yang kah hana tatoh pegah ciane barang yang murah bajut bak kedai gop hingga ya bak kedai gop ya mublau. Gara-gara murah barang bajut bak kedai gop ya mublau hingga mublau bak kedai getanyo. Cuman coba tak bayangkan pagiban perasaan getanyo secara adab, walaupun sah-sah menteng memang. Sah-sah menteng memang. Urang mublau ada anu tu berkapat ji mublau. Nama memang sesuai dengan aturan. Tapi secara adab tantang kurang god. Nancit le getanyo. Getanyo yang dari segala sisi tentang hukum bermadhab dengan madhab Syafi'i. Cuman untuk bak BO keringanan kadang madhab yang lain kadang minta madhab lain. Jadi secara adab bermadhab tentang kurang cit. Maka getanyo untuk dalam perkara zakat baik zakat zakat perak be tapega persoalan getanyo li madhab lain jiat lagu gebuh dengan harga. Jiat bukan jiat. Tapi juga aturan-aturan rawi. Teman le getanyo yang memang bermadhab Syafi'i lagi yang kepegah di dalam madhab Syafi'i lagi yang terpubut aja. Be tak minta keringanan bacut hingga tertinggai produk-produk hukum yang dalam madhab. Yang kedua, masalah meh dan perak. Bahan peraknya menyekan dari hasil usaha galian meh yang termilik dengan jalan yang lain lagi meh tablo, meh warisan dan sebagainya, harta warisan nyo disyaratkan selain daripada nisab juga disyaratkan putruk tun yang dalam milik tanyo. Jadi ketika katruk tunyo kajib tak kira zakat 2,5% sebagaimana yang kalau tak pegah menau yang jumlah yaitu lebih kurang menurut yang pendapat daripada ulama-ulama getanyo yang membandingkan jumlah 20 miskal sadip dengan 22 manyam. Jadi beli getanyo kali 2,5% padup itu. Jadi cara legetanyo tak hasil bumudup padup 2,5% daripada 22 manyamnya. Pertama tak kira ke harga. Taruhlah harga yang lebih mangat untuk kino atau pegah 5 juta. Nyo mangat kata kira lebih kurang. Di 5 juta tak kali 22 manyam. Jadi lebih kurang 5 juta tak kali 22 manyam sekitar 160 juta. 160 juta nyan
tacok takali 2,5%. Ya, takali 2,5%. Ya, padu 2,5% dari 60 juta. Ya, kemudian nyok hasil tak kira-kira akan pasti tak. Maksud tak kedi. Ya, jumlah 2,5%-nya dari 160 juta na 8 juta. Ya, kemudian karena hasil jumlah 8 jutanya dapur kemu. Ya, mia tablo mu dari 8 juta padu merempok. Ya, yang baru tacok mu tabuh dakut. Ya. Kecuali meh yang hana wajib tabuh dakut, yaitu meh yang tergolong kepada meh pakaian. Ya, jadi meh pakaiannya pun berlaya tak perjelas meh pakaian pakiban yang maksud hana wajib tabuh dakut. Ya, tegekeun meh pakaian hana wajib tabuh dakut keun meh semata-mata berbentuk pakaian, sebagai kalung, incin dan sebagainya. Wajib yang maksud meh pakaian hana wajib dakut, meh yang tamile kitanyo wate tamile na niat tuh untuk ke pakaian kitanyo, untuk tapake. Ya, artinya menyemeh yang tamile legitimo ketika tamile tujuan ji untuk takubah kan untuk tapake sudah tak blo bato komu tujuan legitanyo untuk takubah baju-baju daripada takubah peng takubah mu mentok takubah peng tacok baju-baju tablo rumah baju-baju takubah ya nyan menyena tujuan takubah lagi yang lete tablo nyo kenang dakut walaupun nyan dalam bentuk pakaian. Ya, walaupun dalam bentuk pakaian. Jadi tergantung hukum meh pakaiannya kan hanya daripada bentuk meh yang berbentuk pakaian, tapi tujuan wate tamili legitanyo untuk pakaian kan untuk tablau. Nyamban dipegah di dalam kitab di antara lain lagi yang dipegah dalam kitab Sabilal Muhtadin ya juzuk 2 tentang zakut meh. Ya, jadi dipegah dalam kitab Sirul Muhtadinyo ya baik itu yang baju utah dari talok kan dari kitab Jawa tentang Sirul Muhtadin. Ya, dipegah dalam taboh kitab juzuk 2 juz kalen kerono halaman sirtuh sa. Ya, dipegah tiada wajib zakat pada pakaian yang tiada haram lagi tiada makruh memakai dia seperti gelang dan sebagainya. Ya, yang dipegah di dalam kitab Sabilal. Dengan syarat-syarat. Syarat jika diketahui akan dia oleh si Malik. Lagi tiada diniatkan taruhnya. Jadi hana wajib zakut bak pakaian yang hana haram. Bak na pakaian yang dia haram. Hukum di haram. Dan hana makruh. Nya hana wajib syarat ji menyelegetanyo tatepua. Menyan kan untuk tatruh kan untuk takubah. Yang syarat hana wajib. Artinya, adapun jika tiada diketahui akan dia, contoh hana ditipu oleh Malik, seperti diwarisinya akan dia pada kerabat. Bertanya nama hasil daripada warisan. Hana tatipu oleh warisannya le urung po baik mesti dari urung si itu hotel geblo hana tatipu oleh tujuan geblo oleh kenyan. Untuk pakaian ataupun untuk gekubah. Ya,
Nyan hukum ji gepegah wajib zakat. Taboh. Dan menancit. Ya, jika diniatkannya akan dia akan taruhnya, maka wajiblah zakatnya. Ya, jadi menancit pegah pakaiannya yang wate tablo lagi yang wate milik lagi tujuan untuk takubah kan untuk pakai nyo wajib zakat. Walau lagi tanya lala ruang tiaga wate tajak bak kanduri itu wate tajak pasai na tak pakai. Ya, tapi wate tablo tujuan ji kan untuk pakai untuk kubah. Man tiaga daripada tak kubah lamari tak lihat babat tubuh mesti tak pakai. Ya, nyan wajib zakat pegah. Ya, wajib zakat. Nyamunan nyo kan pendapat ulun tuan nyo pendapat nyo yang lum baca di dalam kitab Sabilal Muhtadin ya bak juzuk 2 halaman tertusa. Ya, kira-kira nah yang kurang jelasnya nolak berau na junrut inan. Nah, jadi referensi ji inan yang baca. Ya, lagi nyan gepegah tentang zakat pakaian. Jadi artinya hanaban badum yang walaupun bentuk pakaian hana wajib zakat. Jadi salah dalam pengertian yang bahwa asal kamu bentuk pakaian kahana buh zakat itu. Ya, kanyan yang kedua. Yang kedua sumber harta yang halal yaitu daripada harta ma'adin ataupun harta galian. Dan sumber yang ketiga yang tergolong dalam harta yang halal, harta yang gecok dengan paksa yang sebenarnya. Itu lagi gecok bak harta zakat bak urang yang enggan bak gebuh zakat. Ya, gesom-som hang gebuh zakat. Padahal jelas na bak harta ganyan wajib zakat. Nyo jet gepaksa bak urunyan untuk cok sebahagian hak zakat. Cuman yang paksa baik ketemu pribadi. Ya, nyan tugas imam, tugas pimpinan. Ya, yang paksa yaitu jet cok hak zakat bak urang yang hantim buh zakat. Bak kadang-kadang kita bak tak elak ke zakatnyo pun tam politik dengan Allah. Macam cara itu supaya baik kenang zakat. Maknanya tamu politik dengan Allah, Allah lebih jarang go politik dengan kita jadi baik sayang tuh kita buat zakat karena Allah wadai gebi ke getanyo sebahagian harta kedua lam jaro getanyo buta yakin dan buta tepu oleh getanyo di dalam hartanya nah urang lain. Yang kelima dan yang keempat ya, sumber harta yang halalnya yaitu sumber daripada dagang, bak tamukat, usaha dan sebagainya. Ya, hasil daripada mukat apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak bak tamukatnya, ya, inan hana penipuan dan sebagainya, yang hasil daripada dagang tergolong daripada sumber harta yang halal. Ya, dan yang kelima yaitu harta yang truk lam jaro getanyo dari sedekah urang lain, dari hadiah urang lain, dari hibah urang lain, dari wasiat urang lain, nyo pun tergolong dalam sumber harta yang halal. Nah ijo terkah ligop bacut. Milik li getanyo. Nah di hadiah ligop harta bacut ke teo nyan termasuk harta yang halal yang sah terpakai le teo menancit wasiat. Dan yang terakhir yaitu harta daripada pusaka. Ketanyo sebagai ahli waris na meninggal salah siro daripada kerabat ketanyo. Baik orang si tu, mak, ayah tu, adau tu dan sebagainya yang ketanyo termasuk dalam jumlah ahli waris. Ya,
nyo hingga mendapat kita nyo sebahagian daripada pusaka ya, dari tirkah mayat menawa sesuai dengan ketentuan hak drawatih. Kita nyo nyan harta pusaka nyan termasuk dalam jumlah harta yang halal, sah kita nyo tapake dan sah kita nyo tapajuh dan sebagainya dengan syarat dengan ketentuan-ketentuan. Artinya kalau memperai sebab kadang-kadang tak uronyo apabila meninggal tiro ayah ya ban maah tak pegah kan kadang-kadang kita tak lima nak bagi-bagi hartanya bagi alasan nama teng ada yang bubut yang salah apabila tacok lagi tu dalam jumlah harta tirkahnya golong tak perai nyo cok nyan hansah karena pekan nahak gau pinan belum ban lima hanya merumpuk liganyan ban sebahagian yang ubud dibandingkan dengan agam ban jadi ini dalam hukum menan na meninggal wajib ligatnya tak perjelas ban paduk-paduk sapo yang merumpuk daripada harta warisan hingga tapu jarum nyekah tapu jarum menjadi mentau tajuk ba wali untuk tayo jaga supaya hartanya ndak terpakai itu yang kahak katanya halal dan sah menurut agama. Jadi eno menteng pertemuan kalinya tentang sumber-sumber harta yang halal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.